Halo, halo, halo. Di video kali ini, Om Ziggy bakal nyeritain film berjudul True Grit yang dirilis tahun 2010. Film ini bercerita tentang seorang gadis muda belia yang ingin membalas dendam atas kematian ayahnya yang dibunuh oleh seorang bandit kejam buronan polisi. Tapi sebelum Om Ziggy lanjut videonya, tolong itu tombol subscribe-nya dicocol-cocol dulu biar nggak mubazir. Kiu kiu, cukurukuk, kuk 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 ru, kuk ru. Film ini diawali dengan kedatangan seorang gadis bernama Matty ke sebuah kota, yang mana maksud kedatangan gadis belia itu adalah untuk mengurus jenazah ayahnya yang tewas akibat dihabisi nyawanya oleh seorang El Banditos bernama Tom. Di sana, ia bersama ajudannya langsung menuju rumah duka untuk mengurus kepulangan jenazah ayahnya. Sempat negosiasi harga ongkir buat ngirim peti mati ayahnya, si Matty yang jago ngelobi akhirnya deal harga dengan petugas di situ. It would be all right. Lalu kemudian ia menyuruh ajudannya untuk pulang ke rumah bersama dengan jenazah ayahnya. Sedangkan si Matty bilang kalau dia masih ada urusan dulu di kota itu. Si Matty terus pergi ke alun-alun untuk nyari sheriff yang bertugas di kota itu. Tapi kebetulan di alun-alun kota itu sedang ada acara eksekusi 3 orang penjahat yang akan dihukum gantung. Jadi ya sekalianlah si Matty nonton dulu, mayan hiburan. Setelah acara gantung-menggantung selesai, Matty langsung nyamperin si sheriff. Dia lalu nanya-nanya nyari info soal pembunuh ayahnya itu. Tapi si sheriff bilang kalau buronan tersebut udah kabur keluar wilayah kotanya. Jadi dia nggak bisa bantu apa-apa. Akan tetapi karena si Matty kekeh pengen nangkep pembunuh ayahnya, si sheriff ngasih tahu seseorang yang bisa ngebantu dia. Meanest is Rooster Cogburn. Sayangnya, pas si Matty nyamperin orang yang direkomendasiin si sheriff, si beliaunya malah lagi boker. Alhasil si Matty harus nyari waktu lagi buat ketemu sama orang tersebut. No clock on my business. Ia kemudian datang ke sebuah tempat untuk menjual kuda milik ayahnya. Namun ternyata aki-aki pemilik tempat itu nganggap remeh si Matty karena kelihatan masih bocil. Namun dengan keahlian negosiasi dan sedikit ancaman darinya, akhirnya si Matty bisa ngebalikin keadaan dan ngebuat aki-aki itu mau ngebayar mahal untuk kuda milik ayahnya. All right, now listen very carefully. For $300, now you must take that. Selesai dari situ, Matty lalu pergi ke rumah neneknya. Di situ kemudian neneknya ngasih barang-barang peninggalan ayahnya. Ngelihat barang-barang itu, si Matty jadi emosional dan berkaca-kaca dikit karena inget sama ayahnya. Keesokan harinya, Matty pergi ke gedung pengadilan. Di sana ternyata dia ngelihat orang yang direkomendasiin si sheriff kemarin, yang diketahui orang itu bernama Rooster. Di pengadilan itu, si Rooster yang adalah seorang tentara sedang disidang untuk dimintai keterangan perihal kasus perampokan beberapa waktu yang lalu. Si Matty yang gak ngerti cuman bisa cengok aja ngeliatin. Selesai persidangan, si Matty nunggu di bawah tangga buat ketemu sama si Rooster. Sambil kenalan, si Matty ngebantuin ngelinting bako oplosan untuk si Rooster. Setelah itu Matty ngejelasin maksud dia nyamperin si Rooster adalah untuk minta bantuan dia nangkep pembunuh ayahnya. Namun walaupun sudah diiming-imingi imbalan yang lumayan besar, si Rooster nggak tertarik tuh sama tawaran si Matty dan malah pergi melengos. Besok paginya saat bangun tidur, si Matty ngeliat ada seorang pria yang sedang ngudut di dalam kamarnya. Pria yang kemudian diketahui bernama Lebiv ini ternyata adalah seorang polisi yang berasal dari Texas nggak pakai chicken. Dan si Lebiv ini juga berniat untuk memburu buronan yang udah ngebunuh ayahnya si Matty. Sambil ngeliatin foto si El Banditos Tom, si Lebiv nanya ke si Matty tentang keberadaan buronan tersebut. Tapi di situ si Matty bilang kalau dia sendiri yang bakalan ngebalasin dendam ayahnya itu. Ngedengar si Matty bilang gitu, si Lebiv langsung emosi dan ngomelin si Matty. Tak lama dari situ, Matty datang lagi ke tempat si aki-aki penjual kuda untuk ngambil duit hasil penjualan kuda ayahnya kemarin. Di situ juga dia sekalian mau beli kuda keluaran terbaru untuk dia pakai berburu si pembunuh.
Matty lalu diantar ke kandang sama pegawai si aki-aki itu untuk memilih kuda. Setelah dapat kuda yang cocok, nggak pakai lama, Matty langsung test drive dan nggak lupa dia kasih nama kudanya yaitu si Blackie. Dari situ Matty terus pergi ke tempat si Rooster, yang mana di sana ternyata si Rooster masih bobo. Si Matty terus ngebangunin si Rooster yang kelihatannya masih ngantuk banget. Apalagi di situ si Matty ujuk-ujuk langsung ngajakin si Rooster buat pergi nyariin si Tom. Ngedenger itu Rooster nyari alasan buat nolak si Matty. Dia bilang kalau mau ikut berburu penjahat, ada biaya mahal yang harus dibayar. Tapi karena si Matty lagi banyak duit hasil jualan kuda, jadi urusan duit mah nggak ada masalah lah. Si Rooster lalu ngasih tahu si Matty kalau sebenarnya dia nggak mau ngajakin bocil untuk ngejalanin misi berbahaya. Ditambah lagi si Rooster dapat info kalau si Tom saat ini udah bergabung sama geng bandit lainnya. Tapi karena kegigihan si Matty ngerayu si Rooster, akhirnya Rooster mau juga ngajakin anak itu untuk ikut berburu penjahat. Keesokan harinya, Matty bersiap-siap dan membawa barang bawaannya untuk pergi membalaskan dendam ayahnya. Namun begitu sampai di tempat si Rooster, ternyata dia udah ditinggal pergi sama si Rooster. Di situ Matty malah ditinggalin sepucuk surat yang di dalamnya juga ada tiket kereta. Ternyata si Rooster nyuruh Matty untuk pulang kampung aja dan menyerahkan tugas nangkep penjahat itu ke si Rooster. Gak terima dengan itu, Matty lalu pergi nyusulin si Rooster. Sayangnya begitu sampai perbatasan, Rooster udah ada di seberang sungai. Dan si petugas penyeberangan disuruh si Rooster untuk ngebawa si Matty pulang. Si Matty yang keras kepala lalu ngelempar kepala petugas pakai apel dan maksain nyeberang sungai naik si Blackie. Dari seberang sungai, Rooster yang ternyata ditemenin sama si Lebif ngeliatin si Matty sambil asik nyebat. Walaupun kesulitan, akhirnya Matty berhasil nyeberangin sungai itu berkat bantuan si Blackie. Karena ngerasa kesel dan ngerasa dibohongi ditinggal gitu aja, si Matty lalu ngomel-ngomel ke si Rooster. Ngelihat kelakuan bocil itu, si Lebif langsung ngehukum si Matty karena udah gak sopan sama orang tua. Tapi di situ si Rooster gak tega ngeliat si Matty disiksa, lalu nyuruh si Lebif untuk berhenti mukulin bocah itu sambil nodongin pistolnya. Sempat adu mulut karena beda visi dan misi, akhirnya si Lebif milih buat pergi sendiri nyariin si Tom. Di tengah perjalanan, Matty dan Rooster berhenti di sebuah rumah orang Indian. Di situ Rooster dapat info soal si Tom yang belum lama ini mampir ke rumah itu. Mereka lalu melanjutkan perjalanan mereka sambil ngobrol-ngobrol santai. Tak jauh dari situ, perjalanan mereka terhenti karena ngeliat ada mayat yang tergantung di atas pohon. Rooster lalu nyuruh si Matty untuk naik ke atas pohon buat nurunin orang itu, yang siapa tahu aja kalau itu adalah si Tom. Tapi ternyata itu bukan orang yang mereka cari, dan si Rooster nyuruh si Matty untuk motong tali gantungan mayat itu. Setelah si Matty motong tali itu, dari kejauhan datang seorang pria berkuda. Si Matty yang masih ada di atas pohon cuma bisa ngelihat pria itu ngobrol sama si Rooster. Dan saat turun, si pria itu udah pergi sambil ngebawa mayat yang barusan dia turunin dari pohon. Mereka berdua lalu ngelanjutin perjalanan mereka, dan lagi-lagi perjalanan mereka terhenti. Tapi kali ini si Rooster ngerasa kayak sedang diikutin seseorang. Setelah nunggu sebentar, dari balik semak-semak muncul beruang naik kuda. Yang setelah dekat, ternyata itu adalah seorang pria tua yang pakai kostum beruang. Cosplay lah si anjir. Malam harinya, mereka berdua berhenti di sebuah gubuk. Si Rooster lalu nyuruh si Matty untuk naik ke atas genteng buat nutup lubang cerobongnya. Waktu orang yang ada di dalam gubuk itu sadar cerobongnya ada yang nyumbat, mereka lalu adu mekanik saling tembak-menembak. Si Rooster kemudian nyoba nakut-nakutin orang yang ada di dalam gubuk itu, dan bilang kalau mereka udah dikepung. Sampai akhirnya gertakan itu berhasil dan ngebuat si Rooster sama si Matty disuruh masuk. Di dalam gubuk itu ternyata ada dua orang buronan yang lagi kabur, dan salah satu dari mereka ada yang kakinya ketembak. Rooster lalu nanya-nanya soal si Tom ke si Brewok. Tapi dia bilang dia nggak tahu soal itu. Namun orang yang satunya lagi kelihatan ketakutan banget. Dan waktu dia mau ngasih info soal si Tom ke si Rooster, alhasil si Rooster yang kesel sama kelakuan si Brewok langsung aja ngirim dia ke alam baka. Si jari sepotong yang lagi sekaratul maut lalu ngasih info ke si Rooster soal keberadaan si Tom. Gak lama kemudian mereka berdua lalu naik ke atas bukit dan mantau gubuk itu dari atas sana. Dan saat sedang asik curcol santuy, mereka ngeliat ada yang datang dari kejauhan.
Yang ternyata itu adalah si Lebif yang datang ke gubuk itu. Gak jauh di belakang si Lebif juga ternyata ada segerombolan orang yang ngikutin dia. Ngelihat si Lebif dalam bahaya, akhirnya si Rooster ngeluarin skill aslinya. Sayangnya salah satu dari mereka berhasil kabur dan ngacir naik kuda. Rooster dan Matty lalu turun dari bukit buat nolongin si Lebif yang udah babak belur. Dan mereka kemudian memutuskan untuk istirahat di dalam gubuk sambil ngobrol-ngobrol. Keesokan harinya, mereka ngelanjutin perjalanan mereka untuk nyari si El Banditos Tom. Tapi lagi-lagi, si Rooster sama si Lebif malah cekcok di perjalanan. Si Rooster lalu berhenti dulu karena mau nunjukin skill nembaknya. Namun karena udah kobam berat, gak ada satupun tembakan yang kena. Halah. Let him starve! Perselisihan Rooster dan Lebif berlangsung sampai malam. Dan akhirnya si Lebif milih pergi daripada harus adu mulut terus sama si Rooster. Si Matty awalnya pengen ikut sama si Lebif karena udah kesel juga sama kelakuan si Rooster. Tapi permintaannya itu ditolak mentah-mentah sama si Lebif. Dan hal itu ngebuat si Matty sedih, pengen mewek tapi ditahan-tahan. I will not go back, not without Cheney, dead or alive. Keesokan harinya, saat si Matty hendak mengambil air ke sungai, ia ngelihat seseorang di seberang sungai beserta dengan kudanya. Dan saat ditilik-tilik dengan seksama, ternyata itu adalah si El Banditos Tom alias si pembunuh ayahnya. Dengan segera si Matty ngeluarin pistol warisan ayahnya dan mendodongkannya ke si Tom. Awalnya si Tom ngira tindakan si Matty itu cuma gertakan doang. Ditambah lagi dia ngelihat cara si Matty pegang pistol yang masih amatir, sampai akhirnya tembakan itu pas mengenai bagian samping si Tom dan ngebuat si Tom terluka. Ngedengar suara tembakan, si Rooster buru-buru datang ke situ, tapi sayangnya si Matty udah keburu dibawa sama si Tom yang marah besar sama si Matty. Di seberang sungai juga udah ada gerombolan bandit teman-teman si Tom yang nyoba nembakin si Rooster. Si Matty kemudian diserahkan pada seseorang bernama Ned yang lalu membawa si Matty ke atas gunung. Salah satu anggota bandit malah ngeledekin si Matty pakai gaya warkop DKI. Setelah sampai di atas gunung, si Matty lalu ditinggalkan di atas sana sebagai umpan, dan si Tom ditugaskan untuk menjaganya. Sedangkan si Ned bersama gerombolan lainnya pergi untuk mencari si Rooster. Saat sedang duduk berduaan dengan si Tom, Matty mencoba untuk memprovokasi dia. Alhasil si Tom langsung emosi dan nyerang si Matty pakai pisau. Ketika si Matty udah ada di ujung tanduk dengan pisau nempel di lehernya, si Lebif datang nolongin bak pahlawan kesiangan dan ngebuat si Tom terkapar. Dari atas gunung mereka berdua ngelihat si Rooster yang mau berduel sama si Ned dan gerombolannya. Tapi karena 4 lawan 1, si Rooster akhirnya tumbang karena kena tembakan si Ned. Rooster yang mati langkah karena ketindihan kuda, hampir aja dibikin pindah alam sama si Ned. Untungnya dari jauh si Lebif bisa ngecover dan ngebuat si Ned modiar. Nggak taunya, dari belakang si Tom gantian ngehajar si Lebif. Tapi dengan cekatan si Matty ngambil senapan punya si Lebif dan langsung nembak penjahat itu. Sayangnya si Matty nggak bisa jaga keseimbangan dan kemudian jatuh ke dalam lubang goa yang ada di belakangnya. Ditambah lagi kakinya yang nyangkut ngebuat dia sulit bergerak. Nggak jauh dari situ dia ngelihat ada mayat yang di badannya masih ada pisau. Matty lalu narik-narik mayat itu supaya bisa ngambil pisaunya. Pas dia narik baju mayat itu, malah sobek. Dan ternyata di dalam bajunya itu adalah sarang ular berbisa. Karena takut, si Matty lalu ngedorong mayat itu ke belakangnya. Hal itu malah ngebuat ular berbisa itu keluar satu persatu dari badan mayat itu. Di saat yang bersamaan, si Rooster datang buat nolongin. Tapi sayangnya tangan si Matty udah digigit sama ular berbisa. Rooster lalu nyoba untuk ngeluarin bisa ular dari tangan si Matty. Sampai akhirnya ngebawa si Matty keluar dari gua itu pakai tali dengan bantuan si Lebif. Sesampainya di atas, si Rooster buru-buru ngebawa si Matty naik kuda untuk pergi ke tempat dokter. Tapi karena perjalanan yang sangat jauh, akhirnya si Blackie sekaratul maut karena kelelahan. Rooster yang gak punya pilihan lain lalu ngegendong si Matty yang udah sekarat sambil lari ke tempat tujuannya. Setelah perjalanan yang cukup jauh dan sangat melelahkan, si Rooster akhirnya berhasil ngantar si Matty ke tempat dokter, dan ia juga berhasil menyelamatkan nyawanya. Di akhir film, 25 tahun sudah berlalu semenjak kejadian itu. Matty datang ke sebuah kota untuk ketemu sama si Rooster. Tapi sayangnya, pas nyampe sana dia malah dapat kabar
kalau ternyata si Rooster udah wafat 3 hari yang lalu. He passed away 3 days. Oke, untuk film ini Om Ziggy kasih rating 7,5 dari 10. Sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, amigos.